Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Putra Pradana dari Pendidikan Sosiologi 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pendidikan multikultural. Poin pertama adalah perbedaan tiap individu tentang pemahaman dari pendidikan multikultural. Banyak yang beranggapan bahwa pendidikan multikultural adalah pembelajaran tentang bagaimana mereka mengetahui kebudayaan orang lain, kebudayaan yang berbeda dengan mereka, seperti perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan-perbedaan lain yang ada di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah tujuan atau inti dari pendidikan multikultural yang sebenarnya. Karena pendidikan multikultural yang sebenarnya itu mengajarkan kepada setiap orang bagaimana cara mereka bisa mentoleransi perbedaan yang ada, menghargai hak asasi manusia, dan mengikuti nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Akan tetapi, apa yang diterapkan di Indonesia pada saat ini, mereka hanya mempelajari dan menjadikan itu sebagai ilmu pengetahuan mereka saja, tidak untuk diterapkan atau diimplementasikan dalam lingkungan masyarakat secara luas. Hal tersebutlah yang membuat arti dari pendidikan multikultural menjadi keliru. Poin kedua, diskontinu pendidikan multikultural. Diskontinu pendidikan multikultural ini terjadi dikarenakan banyak orang yang menganggap pendidikan multikultural itu hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar ilmu pengetahuan yang mereka pelajarin hanya untuk diketahui saja. Akan tetapi, pendidikan multikultural yang sebenarnya adalah bagaimana mendidik seorang siswa untuk menerapkan hal tersebut dalam lingkungan masyarakat secara umum. Hal ini terjadi dikarenakan guru-guru atau tenaga pengajar yang ada di sekolah itu lebih mengajarkan siswa didik untuk menghafalkan, mengingat teori-teorinya saja. Tetapi hal tersebut bukanlah tujuan utama dari pendidikan multikultural. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan ketika siswa didik keluar dari jenjang pendidikan, mereka berbaur dalam dunia masyarakat secara umum, mereka dapat menerapkan pendidikan multikultural secara baik, seperti menghargai, mentoleransi, dan berbagai hal lainnya tentang perbedaan yang ada, terutama di Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang masyarakat itu multikultural. Dari Sabang sampai Merauke kita memiliki berbagai ras, bahasa, perbedaan yang ada. Poin ketiga, kurangnya keinginan masyarakat untuk menerapkan pendidikan multikultural. Hal ini disebabkan oleh masyarakat menganggap pendidikan multikultural adalah hal yang tidak penting dan kurangnya pemahaman mereka tentang tujuan utama dari pendidikan multikultural. Poin keempat, keseragaman pemahaman dalam lingkungan masyarakat. Bermasyarakat, khususnya di Indonesia, cenderung pemahaman mereka seragam, di mana minoritas mengikuti golongan mayoritas. Padahal, golongan mayoritas memiliki pemahaman yang belum tentu benar dengan tujuan pendidikan multikultural yang sebenarnya. Kesimpulan dan saran dari saya. Kesimpulan, pendidikan kultural ada dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat secara luas tentang pentingnya menghargai, toleransi, dan mengikuti nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Akan tetapi, lingkungan masyarakat Indonesia saat ini tidak menggambarkan bagaimana pendidikan multikultural itu ada. Sehingga pendidikan multikultural di Indonesia itu tidak direalisasikan secara baik. Dan saran dari saya, untuk menerapkan pendidikan kultural dalam lingkungan masyarakat secara baik dan secara benar, butuh bantuan dari pemerintah dan juga masyarakat, di mana dua komponen ini saling berkesinambungan, di mana masyarakat memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung bagaimana kita menghargai perbedaan dan bisa menjalani tujuan pendidikan multikultural secara baik. Dan masyarakat harus memiliki kesadaran, keinginan tentang pendidikan multikultural tersebut, sehingga mereka dapat mengimplementasikannya di khalayak umum secara baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari adanya pendidikan multikultural itu sendiri. Dari saya, semua pembahasan yang saya buat ini hasil dari pemikiran diri saya. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaklumin dan mohon dikoreksi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.